Hakim anggota 1 Marto. Hakim anggota 2 Kaisen. Penasehat hukum 1 Stephen. Penasehat hukum 2 Mary. Saksi 1 Wilson. Saksi 2 Arvin. Pelaku Edwin. Sidang Pengadilan Negara Kota Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana narkoba pada tingkat pertama dengan cara memeriksa dengan terdakwa saudara Michael Wia Abduli pada hari Senin 29 Oktober 2023 pukul 8.13. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan dan mengganggu jalannya persidangan. Sebelum memulai persidangan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dan mulai. Berdoa selesai. Kepada jaksa penuntut umum dan penasehat hukum dipersilakan memasuki tempat yang sudah disiapkan. Majelis hukum memasuki ruang sidang, hadirnya di bawah berdiri. Hadir kedua. Sidang Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana narkoba nomor 113 pidana B 2023 Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru pada tingkat pertama dalam acara memeriksa terdakwa Michael William Apuli pada hari Senin 29 Oktober 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum apakah sudah siap? Sudah siap yang mulia. Jaksa penasihat hukum apakah sudah siap? Siap, yang mulia. Panitra, apakah terdakwa sudah siap? Siap yang mulia. Kepada panitra dipersilakan menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat dalam BAP, nama, tempat tanggal lahir, Pekanbaru 4 Juni 2006. usia, 17 tahun. jenis kelamin, Laki-laki. kewarganegaraan, WNI Mengamu. alamat, Sedang Melati yang sempurna nomor 3. agama, Ya. pekerjaan. Sales komputer. Saudara terdakwa, apakah saudara siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, yang mulia. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana penyelundupan narkoba di Bandara Sultan Syarif kelas 2 dengan pemberantas pasal 113 ayat 2. Saudara terdakwa dalam kasus ini apakah terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Betul pihak penasihat hukum. Apakah saudara memiliki surat khusus? Tidak, yang mulia. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru.
Jadi segala sesuatu yang terjadi pada persidangan ini tolong didengarkan baik-baik. Selanjutnya, Hakim Ketua mempersilakan penuntut umum untuk membacakan dakwanya. Jaksa penuntut umum sudah siap dengan dakwanya? Saya sudah siap, majelis yang terhormat. Saudara terdakwa, apakah sudah siap mendengarkannya? Siap, Mulia. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Dengan memperhatikan sidang dakwa Michael dan Akuli, tempat tanggal lahir Pekanbaru 4 Juni 2006. Umur 17 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan negara Indonesia, agama Buddha, alamat di Jalan Meranti Gang Sempurna nomor 3, Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Riau. Dalam kasus ini terdakwa terjerat dalam penyelundupan narkoba yang terjadi di Bandar Sultan Syarif Kasim pada tanggal 25 Oktober 2023. Pukul 1 waktu Indonesia Barat yang terdapat dalam hukum pengadilan negeri. Kami akan membacakan tragedinya. Tragedi penyelundupan narkoba mulai terdapat terdakwa dan korban melakukan perjalanan dari kota Kuala Lumpur, Malaysia, ke kota Pekanbaru, Riau. Korban pada awalnya diminta untuk membantu bawa barang si terdakwa masuk ke dalam pesawat. Begitu sesampai di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Kota Pekanbaru, terdakwa dan korban dicek di bagian bea cukai dan imigrasi. Petugas imigrasi merasa curiga dengan koper yang dibawa oleh terdakwa dan korban sehingga petugas imigrasi melakukan tindakan untuk menanyakan apa yang dibawa oleh terdakwa dan korban. Pada awalnya, terdakwa mengaku dia membawa garam yang sebanyak 5 kg dari Kuala Lumpur untuk melakukan penjualan. Begitu sesampainya di kota Pekanbaru. Sedangkan korban mengaku bahwa hanya diminta untuk membantu membawa barangnya si terdakwa. Terdakwa dan korban pun dibawa ke kantor imigrasi dan bea cukai untuk diinterogasi. Di kantor bea cukai, koper terdakwa dan korban dicek dan hasil pengecekan bahwa garam yang disebut oleh terdakwa dan korban merupakan sebuah narkoba dengan jenis metamfetamin atau yang disebut dengan sabu-sabu. Pada kasus ini, si korban tidak salah karena setelah diinterogasi, dia memang hanya diminta untuk membantu membawa barang milik terdakwa serta telah dites urin bahwa si korban ternyata tidak positif dalam narkoba. Sedangkan terdakwa setelah dites urin, terdakwa dinyatakan positif konsumsi narkoba. Perbuatan terdakwa dinyatakan sebagai pengedar narkoba dan merupakan sebagai pengguna aktif narkoba. Diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1113 ayat 2 Hukum Pidana direncanakan demikian dakwaan pidana ini. Kami kuatkan dan diserahkan pada majelis hakim. Apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibicarakan oleh jaksa penuntut umum? Sudah mengerti, yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi saya serahkan sebelumnya kepada jaksa. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis hukum yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi. Oleh karena itu, terdakwa sudah memahami dakwa tersebut. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan pada minggu depan, Senin 5 November 2023. Apakah penuntut umum bersedia sidang ditunda hingga tanggal yang sudah ditetapkan? Bisa ditunda, Pak Hakim. Apakah penasihat hukum tetap setuju sidang ini ditunda? Ditunda, Pak. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 5 November 2023 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan sidang kepada jaksa penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi kepada persidangan berikut. Dengan demikian, terima kasih dan dinyatakan tunda dan ditutup. 5 November 2023, sidang kedua. Pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi. Yang kedua. Sidang dilanjutkan. Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana penyelundupan narkoba nomor 113 pidana B 2023 Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru dengan acara pemeriksaan terdakwa Michael William Makmuri pada hari ini 5 November 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Jaksa penuntut umum, apakah sudah siap? Sudah siap Pak Hakim. Saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping penasihat hukum. Apa? Baik, ada berapa orang saksi yang dihadirkan di persidangan ini, jaksa penuntut umum? 2 orang Pak Hakim. Silakan dihadirkan saksi pertamanya. Baik Yang Mulia, kami telah mohon hadirkan saksi pertama atas nama persidangan. Saksi atas nama Wisto Lukianto dipersilakan masuk ruang sidang. Saudara jaksa penuntut umum, saksi ini di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi sekaligus korban. Apakah saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat dalam BAP dan saya minta saudara menjawab dengan jelas. Nama, Lukianto, tempat tanggal lahir, Pekanbaru 27 Februari 2006, jenis kelamin, laki-laki, umur, 17 tahun, agama, muda, alamat, orang kuliah nomor 36, pekerjaan, manajer akuntansi, kewarganegaraan. WNI. Baiklah, sebelum saudara di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersedia disumpah Pak Hakim. Kepada tugas rohaniawan agar mengambil tempat. Baiklah, saudara, ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dan dalam perkara ini Bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baiklah, untuk itu kami harap saudara dapat memberikan keterangan yang benar karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Yang mengerti Pak Hakim. Saudara kenal dengan terdakwa? Tidak benar. Tidak Pak. Apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperintah dalam persidangan ini? Saya mengetahuinya bahwa terkait penyelundupan narkoba yang terjadi di Bandara Sultan Kasim II dari negara Malaysia. Saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui bahwa yang dibawa merupakan narkoba dan kenapa saudara saksi membawa barang milik terdakwa? Pada awalnya saya tidak mengetahuinya Pak, dikarenakan saya diperintahkan oleh terdakwa untuk membantu membawa terdakwa ke dalam pesawat. Begitu sampainya Pekanbaru, saya diminta untuk membantu terdakwa untuk membawa koper terdakwa dibawa keluar dari bandara Sultan Syarif Kasim II dan melewati kantor imigrasi dan bea cukai. Bagaimana reaksi saudara setelah mengetahui barang dibawa saudara merupakan narkoba? Saya bingung, marah dan ingin mencari terdakwa tersebut. Baik, apakah saudara saksi telah melewati tes urin untuk mengetahui hasilnya dan memberikan hasilnya? Sudah Pak Hakim, dengan hasil negatif Pak Hakim. Baik, saudara jaksa penuntut umum silakan serahkan barang bukti. Apakah benar ini hasil tes urin saudara saksi? Ya benar Pak Hakim. Baik, saudara jaksa penuntut umum silakan untuk mengajukan pertanyaan. Saudara saksi, apakah benar pada saat itu saudara saksi tidak mengetahui barang yang diberikan oleh saudara saksi? Ya, saya tidak mengetahui barang yang diberikan kepada saya Pak Hakim. Saudara saksi, di mana tempat
terdakwa meminta bantuan untuk menitipkan barangnya kepada saudara saksi. Di Bandara Internasional Kuala Lumpur. Baik, pertanyaan dari kami untuk sementara cukup majelis hukum. Baik, apakah penuntut umum tidak ada yang mau tahu informasi terkait penyelundupan narkoba di Bandara Sultan Syarif Kasimluang? Baik, cukup yang mulia. Mohon izin majelis hakim, kami dari penasihat hukum ini mengajukan pertanyaan kepada penuntut. Baik, silakan penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan. Saudara saksi, ada yang ingin saya tanyakan. Di Bandara Internasional Kuala Lumpur, apakah pihak tugasnya Bandara Internasional Kuala Lumpur mengetahui bahwa barang milik terdakwa yang dibawa oleh saudara saksi itu merupakan narkoba? Kenapa tidak dibawa oleh pihak tugas Bandara Internasional Kuala Lumpur? Karena barang milik terdakwa sudah lewat dari pihak imigrasi sana. Jadi saya menerima barangnya setelah barangnya lewat dari pihak imigrasi sana, Bu. Apa yang menjadi alasan saudara saksi untuk membantu membawa barang bawaan milik terdakwa? Karena barang yang dibawa oleh terdakwa sangat banyak untuk masuk pesawat, sehingga terdakwa meminta bantuan kepada saya, kemudian saya menerima dengan tulus untuk membantu bawa barang milik terdakwa ke dalam pesawat. Baik, pertanyaan dari kami untuk sementara cukup majelis hakim. Apakah penasihat hukum tidak ada yang mau tahu informasi terkait penyelundupan narkoba di Bandara Sultan Syarif Kasimluang? Baik, yang mulia. Baik, kepada hakim anggota 1, apakah masih ada yang ingin diajukan pertanyaan untuk saudara saksi? Tidak, Pak Hakim. Baik, kepada hakim anggota 2, apakah masih ada yang ingin diajukan pertanyaan untuk saudara saksi? Cukup, Pak Hakim. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi lainnya. Selanjutnya kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada saksi yang dihadirkan untuk meringankan berdahara terdakwa? Iya, kami akan menghadirkan satu orang saksi, Pak Hakim. Apakah saksi sudah siap? Sudah, yang mulia. Baik, silakan hadirkan saksi ke dalam ruangan persidangan. Baik, yang mulia. Mohon izin untuk menghadirkan saksi atas nama Arvin Kander ke ruangan persidangan. Petugas silakan hadirkan saksi atas nama Arvin Kander ke dalam ruang persidangan. Saudara saksi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani? Ya, saya sehat jasmani dan rohani dan saya siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, Pak. Baiklah, bisa dilihat kartu identitas saudara berupa KTP. Baiklah, saudara saksi, pertama-tama saya akan menanyakan identitas diri saudara dan saya minta saudara menjawab dengan jelas. Nama, tempat tanggal lahir, Baru 10 Januari 2005. jenis kelamin, Laki, umur, 17, agama, 17, alamat, Jalan 25 Mas Bro, pekerjaan, bagian tulis, kewarganegaraan. warga Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut Undang-Undang 1
saudara harus bersumpah atau berjanji. Untuk itu saudara bersedia bersumpah atau dijanji? Saya bersumpah Pak Hakim. Baiklah, kepada petugas kerohaniawan disiapkan perlengkapan lengkap. Saudara ikuti kata saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain yang sebenarnya. Baiklah, untuk itu kami harap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 252 KUHP. Apakah saksi mengerti? Saya mengerti Pak Hakim. Bukunya boleh ditaruh ke bawah. Saudara, apakah saudara mengenal terdakwa? Tidak Pak. Saya hanya sebagai penumpang di dalam pesawat yang kebetulan termasuk satu perjalanan dari Malaysia ke Pekanbaru. Baiklah, silakan penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Baik, terima kasih Muka. Saudara saksi, seberapa dekat hubungan Anda dengan terdakwa? Hubungan saya dengan terdakwa hanya sebagai penumpang di pesawat yang kebetulan satu perjalanan dari Malaysia ke Pekanbaru. Kemudian, apakah saudara saksi mengetahui kegiatan sehari-hari terdakwa? Untuk sehari-harinya, saya tidak mengetahui secara pasti Pak. Namun yang saya ketahui, saya sudah beberapa kali selalu satu pesawat dengan terdakwa. Apa yang saudara ketahui mengenai si terdakwa? Yang saya ketahui, terdakwa sangat rajin keluar negeri demi melakukan tugasnya sebagai salah satu Pak. Apakah saudara saksi mengetahui tentang kondisi ekonomi si terdakwa? Untuk kondisi ekonomi si terdakwa, saya tidak mengetahuinya. Tetapi, dia sangat rajin keluar negeri demi melakukan pekerjaannya yang sudah dikasih oleh perusahaannya. Baik. Apakah saudara mengetahui terkait penyelundupan yang dilakukan oleh terdakwa? Ya Pak, saya baru mengetahuinya dan saya terkejut karena dengan pengetahuan saya, si terdakwa ini rajin bersembahyang dan menurut saya, si terdakwa juga merupakan orang yang baik dengan warga lainnya. Baik, pertanyaan dari kami untuk sementara ini cukup menjelaskan. Baiklah, apakah penuntut umum memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan pada saudara saksi? Tidak Pak Hakim. Kepada hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saudara saksi? Tidak, Pak Hakim. Kepada hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saudara saksi? Juga kedua. Saudara saksi, apakah saudara saksi ingin menambahkan keterangan lain? Cukup Pak Hakim. Baik, keterangan dari saksi ini amat cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju ke tempat yang sudah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi lainnya. Dengan demikian, sidang hari ini kami tunda selama 1 minggu dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 12 November 2023 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda acara pemeriksaan terhadap terdakwa. Kepada jaksa penuntut umum agar dapat menghadirkan kembali terdakwa dan barang bukti kepada persidangan yang akan datang. Bahkan dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan tunda dan ditutup. Senin 12 November 2023, sidang kedua, pemeriksaan terhadap terdakwa. Sidang dilanjutkan Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana penyelundupan narkoba nomor 113 pidana B 2023. Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru dengan acara pemeriksaan terhadap Michael William Apuri pada hari ini 12 November 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Maka sidang hari ini adalah pemeriksaan terhadap terdakwa. Kepada terdakwa dipersilakan mengambil tempatnya kembali di depan.
Baiklah, apakah saudara terdakwa siap memberikan keterangan dalam persidangan ini? Siap. Baiklah, silakan hakim anggota 1 memberikan pertanyaan kepada terdakwa. Baik, saudara terdakwa, apakah benar barang ini yang diberikan dan dititipkan kepada korban? Benar, yang mulia. Apakah benar ini adalah hasil tes urin yang telah dites terhadap terdakwa? Benar, yang mulia. Baik, cukup sampai di sini pertanyaannya, Ketua Hakim. Baik, silakan hakim anggota 2 memberikan pertanyaan terhadap terdakwa. Ada Ketua Hakim. Kepada terdakwa, apakah dalam kasus penyelundupan narkoba ini sudah direncanakan pada sebelumnya? Iya, karena kondisi ekonomi saya sedang tidak baik, jadi mau tidak mau saya terpaksa melakukan penyelundupan dan menjual di Pekanbaru dengan nilai harga yang lebih tinggi, yang mulia. Sudah berapa kali terdakwa melakukan penyelundupan narkoba ini? Sudah 3 kali, yang mulia. Apakah terdakwa memiliki rekan dalam kasus ini? Ada yang mulia, rekan saya bernama Andi. Dia dengan saya merupakan rekan satu kasus dalam kasus saya kali ini. Terdakwa, coba jelaskan terkait dengan rekan Anda dalam kasus ini. Dalam kasus ini, saya diajak oleh Andi untuk memproduksi dan melakukan penjualan kepada kota Pekanbaru dengan cara menemukan narkoba untuk melakukan penjualan di Pekanbaru. Berapa nilai jual narkoba yang dijual di Pekanbaru? Nilai jual yang dijual di Pekanbaru dijual dari daerah lain. Harga 1 juta 1,5 kilo. Bagaimana untuk pembagian hasil keuntungan setelah penjualan saudara dengan rekan saudara? Untuk pembagian hasilnya, saya dengan rekan saya melakukan pembagian keuntungan dengan kisaran 50-50 keuntungan setelah penjualan. Baik, cukup sampai sini pertanyaannya Ketua Hakim. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Ada hakim. Kepada jaksa penuntut umum, dipersilakan. Terdakwa, apakah narkoba yang sudah sampai di Pekanbaru akan dilakukan penyebaran penjualannya hingga ke kota lain? Iya Bu, setelah sampai di kota Pekanbaru akan disebarkan penjualannya ke kota Siak dan kota lainnya yang ada di provinsi daerah Jawa. Apakah sesampainya daerah sana, harga yang dijual juga ditetapkan pada harga awalnya? Harga jual akan juga diubah begitu sampai di sana. Harga jual akan diubah berkisaran harga 1.500.000. Baik, itu pertanyaannya Pak Hakim. Baiklah, kepada penasihat hukum, apakah penasihat hukum memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada terdakwa? Ada Pak Hakim. Baik, dipersilakan. Saudara terdakwa, saat Anda dimintai keterangan, apakah Anda sudah benar-benar memberikan atau mengatakan semua keterangan dengan sejujur-jujurnya? Iya Bu, saya sudah mengatakan semua keterangan saya dengan jujur sejujur-jujurnya. Saudara terdakwa, apakah pada saat Anda memberi keterangan, Anda Ya Bu, saya sudah mengakui dan melakukan aturan itu dan memberitakan semua kronologinya kepada petugas. Berarti benar, rekan Anda yang mengajak terlebih dahulu dan rekan Anda yang masuk dan memproduksi narkoba serta melakukan penjualan hingga ke kota Pekanbaru? Iya, benar Pak. Saudara terdakwa, apakah saudara sudah mengetahui akibat hukum dari perbuatan Anda? Iya Pak, saya telah mengetahuinya Pak. Apakah saudara terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan yang sudah dilakukan? Iya Pak, saya menyesal. Baik, Bapak Majelis Hakim, pertanyaan dari kami cukup Pak. Jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan lagi untuk terdakwa? Tidak ada lagi Pak. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi kepada saudara penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutan pada sidang hari ini? Dalam persiapan tuntutannya, maka kami memohon kepada majelis hakim yang terhormat agar menunda sidang ini hingga hari Minggu ke depan, agar kami dapat mempersiapkan tuntutan yang kami dengan baik. Majelis hakim. Baik, apakah penasihat hukum terdakwa setuju dengan ditunda 1 minggu ke depan? Baik Pak Hakim, kami setuju sidang ditunda hingga 1 minggu ke depan. Baiklah, sidang hari ini Senin tanggal 12 November 2023 kami rasa cukup dan kami tunda selama 1 minggu ke depan, yaitu pada hari Senin tanggal 19 November 2023 dengan agenda membaca tuntutan dari jaksa penuntut umum
Untuk itu, kami beritahu kepada saudara penuntut umum agar menyiapkan tuntutannya serta menghadirkan terdakwa pada persidangan yang akan datang, dan kepada penasihat hukum agar hadir kembali pada persidangan yang akan datang. Dengan demikian, sidang pada hari ini kami nyatakan ditunda dan ditutup. Senin, 19 November 2023. Sidang ketiga, pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi-saksi. Sidang dilanjutkan. Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana penyelundupan narkoba nomor 113 pidana B 2023 Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru dengan acara pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum kepada Michael William Apuli pada hari ini 19 November 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang ketiga, Senin 19 November 2023, pembacaan tuntutan. Sesuai berita acara yang sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan. Apakah saudara penuntut umum sudah siap untuk membacakan tuntutannya? Tuntutannya sudah siap Pak Hakim. Baik, kepada saudara untuk mengambil tempat duduk kembali ke depan, silakan jaksa penuntut umum membacakan tuntutannya dulu. Kejaksaan Negeri Sukabumi untuk keadilan surat tuntutan nomor registrasi BP 11/11/2023, identitas terdakwa bahwa nama Michael William Apuli, umur 17 tahun, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru 4 Juli 2006, jenis kelamin laki-laki kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Meranti, Gang Sempurna nomor 91B, agama Buddha dengan pekerjaan sales komputer, pendidikan rakyat SMK. Berdasarkan surat tuntutan acara pemeriksaan pelaku dengan hasil rapat pada hari ini tanggal 19 November 2023, sesuai dengan penetapan hakim atau majelis hakim pengadilan, terdakwa Michael William Apuli dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan pelanggaran Undang-Undang Pasal 113 Ayat 2 Hukum Pidana. Sebagaimana yang telah dibacakan dan memohon untuk persidangan pada pertama kali, fakta-fakta yang didukung dalam persidangan untuk menemukan kebenaran materi dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat keterangan, pengetahuan, dan barang bukti sebagai berikut. Saksi telah bersumpah dan menerangkan bahwa dirinya tidak ada hubungan dan tidak mengenal terdakwa. Saksi menerangkan bahwa telah terjadi penyelundupan narkoba pada siang hari tanggal 25 Oktober 2023 pukul 1 bertempat di Bandara Sultan Syarif Kasimura, bahwa benar hasil siapa yang telah melakukan penyelundupan narkoba tersebut, bahwa benar terdakwa membawa narkoba berjenis metamfetamin sebanyak 5 kg dari Kuala Lumpur, Malaysia, bahwa benar narkoba yang dibawa oleh terdakwa dengan tujuan untuk melakukan penjualan di kota Pekanbaru dan daerah kota sekitar Provinsi Riau. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini adalah narkoba berjenis metamfetamin, bom sabu, dan tes urin dengan hasil positif memakai narkoba milik terdakwa. Barang bukti tersebut telah disita dan secara sah menurut hukum dengan ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan oleh majelis dan hakim majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkan. Analisis yuridis. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sampailah kami kepada pembuktian yuridis dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu melanggar Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 113 Ayat 2 dengan unsur sebagai berikut. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam bentuk tanaman berat yang melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman berat yang melebihi 5 gram. Pelaku dipidana pada pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 ditambahkan sepertiga, dan berdasarkan prosedur pemeriksaan di persidangan bahwa sebagai pelaku dalam kasus ini, terdakwa diutus untuk menjalani hukuman pidana mati.
yang dikarenakan terdakwa menjadi pemakai aktif narkoba berserta menjadi pengedar dalam kasus ini. Atas sekian dari hasil putus dari kami kembalikan kepada majelis hukum. Bagaimana perasaan hukum terdakwa? Apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Tidak ada mas yang mulia. Saudara penasihat hukum siap dibantu apabila terdakwa akan mengajukan kembali. Baik Pak. Berdasarkan catatan tadi, maka selanjutnya pembacaan putusan menyatakan bahwa Michael William Apuri telah secara sah diyakinkan bersalah dan dakwaannya dijatuhkan hukuman mati. Sidang hari ini, Senin 19 November 2023, Pengadilan Kota Pekanbaru berakhir dengan hasil terdakwa Michael William Apuri menjatuhkan hukuman mati. Majelis hakim meninggalkan ruangan sidang. Matilah kami.